Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Yang saya hormati saudara-saudaraku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, termasuk juga Mbak Naila. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah para saudara-saudaraku, hari ini kita sudah masuk pada puasa yang keempat di bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah sampai pada hari keempat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan oleh Allah, masih diberikan kekuatan dan juga keistiqomahan dalam menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, setiap amal ibadah atau amal perbuatan yang kita lakukan pasti ada hikmahnya, termasuk juga ibadah puasa. Itu juga ada hikmahnya. Banyak hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah puasa ini. Yang pertama tentunya niat kita puasa adalah menggapai ridha Allah, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita berpuasa, diwajibkan puasa itu terhadap kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Karena sebaik-baik dari kita, orang yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang yang paling kaya di antara kita, bukan orang yang paling pintar di antara kita, atau orang yang punya jabatan tinggi. Tidak. Tapi siapa orang yang paling mulia di sisi Allah? Yaitu orang yang bertakwa. Jadi kita puasa ini melakukan kewajiban, ini tanda bukti kita takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Yang kedua adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wajhil karim, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan hanya mengharap ridha Allah dan penuh dengan ketaatan, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah lampau. Kemudian yang ketiga adalah melatih kedisiplinan. Jadi puasa ini mengajarkan kepada kita disiplin, bahwa puasa dimulai dari keluarnya fajar atau terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, di mana di situ ada peraturan-peraturan yang harus kita lakukan, hal yang harus kita ikuti. Termasuk juga tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan lain sebagainya. Kemudian puasa juga mengajarkan solidaritas atau kepedulian. Sebagaimana kita ketahui, khususnya di negara kita sendiri, Mbak Naila, di Indonesia, khususnya di kota kita mas tercinta ini, kita lihat ketika bulan puasa banyak sekali orang yang berbagi, ya. Yang itu tidak kita temukan di bulan lain. Contoh, kita khususnya yang hidup di Indonesia ini, kita kalau mau berbuka itu tidak usah pusing-pusing mencari makanan. Banyak orang yang berbagi, ya. Dan juga kita juga mengajarkan kepada kita juga untuk berbagi kepada orang lain, tidak hanya menerima, tapi juga berbagi. Di bulan Ramadan banyak juga lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang mengadakan santunan anak yatim. Ya. Juga membagi makanan takjil, membagi
THR termasuk ya. Kalau orang yang bekerja itu dapat THR. Yang itu tidak bisa kita temukan di bulan lainnya. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus peduli terhadap sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang yang lain. Kita bermanfaat bagi orang lain tidak harus memberi makan. Tidak harus memberi sesuatu yang bernilai materi. Tapi kita membantu orang, kita memberi nasihat kepada orang, kita memberikan satu pelajaran kepada orang, memberikan ilmu, itu juga bermanfaat. Itu yang dikatakan orang yang bermanfaat. Jadi tidak harus yang sifatnya materi. Tapi bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita bahwa kepedulian itu ternyata memang sangat penting kita lakukan untuk menjaga solidaritas, kekompakan, khususnya sesama agama Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah melatih kesabaran. Kita puasa ini dituntut untuk bersabar. Ya, kita tidak boleh makan dari pagi sampai terbenamnya matahari, sampai maghrib. Ya. Baru terbitnya fajar, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita tidak boleh larangan orang yang sedang berpuasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, kemudian harus menjaga hawa nafsunya. Harus sabar, bisa mengkontrol hawa nafsunya. Mujahadah an-nafs, mengkontrol dirinya. Sebagaimana dalam hadis Nabi, wa idza kana yaumu shaumin ahadikum fala yarfud wala yabkhas fa in sabahu ahadun aw qataluhu faqalu inni shaimun. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian sedang berpuasa, maka janganlah kalian berkata kotor atau juga jangan bertindak bodoh. Apabila ada orang yang sedang mengganggu ketika kita berpuasa, ada orang yang mengganggu atau menggoda kita, maka katakan dalam hati kita atau kepada orang tersebut, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Sehingga apa? Ketika kita ada orang yang menggoda, ada orang yang istilahnya memancing emosi kita, dengan kita mengatakan saya ini orang yang sedang berpuasa, maka turunlah emosi kita. Mengapa? Karena arti dari puasa itu sendiri menahan. Ya, menahan. Baik itu menahan dari makan, minum, nafsu supaya ditahan di bulan Ramadan ini. Kemudian yang keenam, puasa ini menjadi ladang amal kita. Satu kesempatan emas di mana di bulan Ramadan ini segala amal ibadah kita, segala amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan setiap amal kita yang biasanya di hari-hari biasa kita lakukan, di bulan Ramadan dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada hari pertama, Ustadz juga sudah sampaikan bahwa puasa ini dibagi jadi 3 bagian. Ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. 10 hari pertama adalah rahmah, di mana kita berlomba-lomba untuk menggapai kasih sayang Allah. Yang kedua adalah maghfirah, berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah. Dan yang ketiga adalah itqum minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Maka 3 bagian itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan mengisi hal-hal yang positif dan amal ibadah yang baik. Karena setiap amal kita akan dilipat gandakan. Jadi puasa ini menjadi ladang amal kita, kesempatan yang tidak bisa kita dapatkan di bulan selain Ramadan. Jadi ketika melihat satu pahala atau satu balasan, betapa mulianya di bulan Ramadan, betapa istimewanya orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, ini seakan-akan kita kalau boleh meminta semua bulan itu dijadikan bulan Ramadan. Saking mulianya bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh adalah menjadi manusia Qur'ani, di mana kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di mana di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Maka dari itu ketika bulan Ramadan itu sangat banyak sekali kita dengar. Setelah tarawih banyak sekali di sana ada orang baca Al-Qur'an, di sana ada orang baca Al-Qur'an. Ya karena tahu bahwa ini adalah bulannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan, Syahrul Qur'an. Bulan Ramadan ini adalah bulannya Quran. Maka jangan sia-siakan kita yang biasanya mungkin sebelum Ramadan tidak pernah membaca Al-Quran, sempatkan di bulan Ramadan. Kalau tidak bisa baca sendiri, ya bareng-bareng di musola, di masjid. Ya. Biasanya itu tadarus. Ya, tadarus Al-Quran di masjid. Atau juga usahakan sendirian. Ya. Misal satu contoh Mbak Naila, dibuat 1 hari 1 juz, berarti nanti lengkap 30 hari sudah hatam 30 juz. Nah, seperti itu. 1 juz tidak berat. Bisa dicicil dalam 1 hari 1 juz itu kalau Quran ada sekitar 10 lembar. 10 lembar 1 juz. Maka ketika setelah sholat subuh 2 lembar, sholat duhur 2 lembar. Terus sholat asar 2 lembar, sholat maghrib 2 lembar, sholat isya 2 lembar. Pas 1 juz. Ya. Sebenarnya tidak berat. Sangat ringan sekali. Hanya saja kadang kita malas. Ya. Kadang kita malas. Setelah sholat sudah keburu dengan hal-hal yang lain. Ya termasuk itu main HP. Jadi mari kita manfaatkan adanya bulan Ramadan ini dan juga kita ambil pelajaran dari datangnya bulan Ramadan, dari puasa ini. Ya. Kita dituntut untuk bagaimana memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak bacaan Quran kita. Kenapa? Karena harfun minal Quran khairun minad dunya wa ma fiha. 1 huruf dari Al-Quran kata Rasulullah itu kalau dibandingkan dengan dunia dan seisinya, itu masih lebih baik dari 1 huruf di Al-Quran. Ini menandakan betapa mulianya bagi orang yang memuliakan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Sangat besar pahalanya orang baca Al-Quran. Jangan sampai kita sia-siakan. Ya, tidak hanya di bulan Ramadan. Justru bulan Ramadan ini kita jadikan pemicu atau pemantik semangat kita untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah, untuk setelahnya nanti setelah bulan Ramadan. Jangan sampai hanya di bulan Ramadan saja kita membaca Al-Quran. Hanya di bulan Ramadan saja kita sholat 5 waktu. Setelah Ramadan tidak sholat lagi. Sama saja. Ya. Jadi itulah hikmah-hikmah dari berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin cukup itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, tidak bosan-bosannya Ustaz sampaikan bahwa apa yang Ustaz sampaikan itu pasti ada kekurangan. Tidak ada orang yang sempurna. Apabila ada kekurangan mohon dibenarkan. Apabila ada yang baik, silakan diambil baiknya. Apabila ada salahnya, silakan dibuang dan diperbaiki. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya hikmah-hikmah dari berpuasa dari Ustadz Abdul Haris. Oke, sampai sini dulu ya. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya di Kreva 17 Production. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya Naila Fatima Abigail pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.